Halo, saya Muhammad Sandika dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bertabangsa, Kota Bekasi. Di video ini, saya akan membahas tentang perilaku konsumen luar negeri dan bagaimana cara mengatasi atau menghadapinya. Simak videonya. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, batas-batas antar negara kian kabur dan persaingan bisnis tidak lagi terbatas pada pasar domestik. Perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang harus memahami perilaku konsumen di pasar luar negeri. Pemahaman ini menjadi kunci penting untuk menentukan strategi pemasaran, adaptasi produk, hingga pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik konsumen dari berbagai latar belakang budaya. Perilaku konsumen di pasar luar negeri tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai budaya, kebiasaan sosial, dan psikologis yang berbeda di setiap negara. Perusahaan yang gagal memahami nuansa tersebut beresiko menghadapi kesalahpahaman budaya, penolakan produk, bahkan kegagalan bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang mampu menyesuaikan strategi dengan perilaku konsumen luar negeri dapat membuka peluang baru, memperkuat hubungan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan global yang berkelanjutan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep perilaku konsumen di pasar luar negeri. Perilaku konsumen di pasar luar negeri mengacu pada cara individu di berbagai negara membuat keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis. Di setiap negara memiliki norma, nilai, dan tradisi yang membentuk preferensi serta kebiasaan konsumsi masyarakatnya. Ada beberapa konsep utama dalam perilaku konsumen global, antara lain yang pertama itu dimensi budaya. Dalam teori Hofstede Cultural Dimensions menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti individualisme, jarak kekuasaan, dan toleransi terhadap ketidakpastian mempengaruhi cara konsumen berpikir dan bertindak. Yang kedua, proses keputusan konsumen. Yang pertama itu tahap pembelian, lanjut ke mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif hingga pasca pembelian. Selanjutnya, berbeda di setiap budaya. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan mempengaruhi daya beli serta pola konsumsi. Pengaruh psikologis, persepsi, motivasi, dan sikap terhadap merek sehingga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai budaya masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya memahami perilaku konsumen luar negeri. Memahami perilaku konsumen luar negeri memberikan banyak keuntungan strategis bagi perusahaan, antara lain yang pertama, ekspansi pasar. Mengetahui kebutuhan lokal membantu bisnis menyesuaikan produk agar relevan dengan budaya dan kebiasaan setempat. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen asing dapat menjadi pembeda utama dari pesaing. Yang ketiga, mengurangi risiko. Kesalahan strategis karena salah tafsir budaya dapat dihindari. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih loyal kepada merek yang menghormati nilai dan budaya mereka. Dan yang terakhir, pertumbuhan pendapatan. Penyesuaian strategi terhadap pasar lokal membuka peluang pendapatan baru. Selanjutnya, yang ketiga, adapun tantangan dalam memahami perilaku konsumen pasar luar negeri. Memasuki pasar internasional tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian budaya, hambatan bahasa, perbedaan peraturan, kesenjangan ekonomi, dan keterbatasan data. Yang pertama itu
ketidaksesuaian budaya, perbedaan nilai dan norma dapat menyebabkan kesalahan pemasaran. Yang kedua, hambatan bahasa. Terjemahan yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung konsumen. Itu dapat terjadi. Yang ketiga, perbedaan peraturan. Setiap negara memiliki kebijakan hukum dan etika bisnis yang berbeda. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Daya beli masyarakat berbeda-beda, sehingga strategi harga harus disesuaikan. Dan keterbatasan data. Informasi perilaku konsumen kadang sulit diperoleh, terutama di negara yang berkembang. Selanjutnya, ada pun strategi menghadapi tantangan perilaku konsumen luar negeri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, riset budaya mendalam, seperti melakukan studi etnografi, wawancara, dan kerjasama dengan pihak lokal untuk memahami nilai-nilai budaya. Yang kedua, lokalisasi produk dan pemasaran, seperti menyesuaikan produk, kemasan, dan pesan promosi sesuai karakteristik lokal. Yang ketiga, kepatuhan regulasi lokal, seperti bekerja sama dengan ahli hukum atau lembaga setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat, segmentasi pasar yang tepat, seperti mengelompokkan konsumen berdasarkan usia, pendapatan, gaya hidup, dan preferensi. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi, seperti menggunakan kecerdasan buatan AI dan analisis data untuk memahami tren konsumen dan memprediksi perilaku mereka. Oke, akhir dari video yaitu kesimpulan. Dalam perekonomian global saat ini, memahami perilaku konsumen di pasar luar negeri bukan sekadar keuntungan, tetapi merupakan kebutuhan strategis. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan lokal akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Sebaliknya, bisnis yang mengabaikan faktor budaya dan perilaku konsumen cenderung gagal menembus pasar global. Dengan menerapkan riset budaya, strategis lokalisasi, serta teknologi analisis modern, perusahaan dapat mengatasi hambatan lintas negara dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen di seluruh dunia. Pemahaman ini yang mendalam terhadap perilaku konsumen global pada akhirnya akan menjadi fondasi utama kesuksesan bisnis internasional yang berkelanjutan.